Dan ini mungkin bisa jadi gambaran masa yang akan datang. Jadi dibikin asik aja, asikin Ya, aja ya Pak ya. betul. Siapapun yang ngobrol dengan saya mungkin merasa asik gitu ya. Iya, Padahal biasa aja sih. Terlalu banyak orang pintar, tetapi sedikit yang benar. Itu makanya saya kadang-kadang kalau mengajar itu lebih menekankan ke sikap ya, sikap tentang tata krama, etika, sopan santun gitu ya, sikap spiritual gitu. Sedangkan pendalaman Ya nggak cukup, tapi harus punya akhlak yang baik. betul sekali. Kalau yang saya dengar itu adab sebelum ilmu ya Pak ya. Betul. Jadi adabnya dulu baru berilmu. Betul sekali. Kemudian pesannya apa yang ingin disampaikan? Goodbye. Gimana selalu? Gitu. Jadi orang baik dan jadilah orang yang bermanfaat. Percuma punya ilmu kalau tidak dimanfaatkan untuk orang lain. Selamat datang di Aku Hari Ini. Channel ini adalah media untuk bisa bebas berbagi, bercerita, belajar, dan bersilaturahmi. Jika Anda menyukai video ini, silahkan tekan loncengnya, lalu subscribe. Aku hari ini bertemu dengan salah satu guru. Beliau adalah guru di PKBM Bangkit Mandiri. Mari kita sambut Bapak Ahmad Asikin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Ahmad? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Akhirnya berjumpa juga dengan Pak Ahmad. Beliau ini salah satu guru yang juga punya hobi sebagai konten kreator ya. Betul. Konten kreator dan YouTuber. Kalau boleh tahu Pak Ahmad Asikin itu artinya apa Pak? Ahmad nggak tahu ya, saya itu lama dikasih orang tua. Gitu. Jadi dibikin asik aja, asikin Ya, aja ya Pak ya. Betul. Siapapun yang ngobrol dengan saya mungkin merasa asik gitu ya. Iya, Padahal biasa aja sih. Karena saya percaya Pak bahwa nama itu adalah doa. Jadi Ya. mungkin kalau Ahmad itu laki-laki, Asikin itu laki-laki yang selalu mengasihkan gitu. Insya Allah. Mungkin boleh diceritain nih Pak aktivitas sekarang. Aktivitas sekarang ya seperti biasa. Kemarin baru saja menyelesaikan ujian penilaian kesetaraan. Kalau di sekolah formal itu berarti sama dengan ujian sekolah. Itu kemarin baru selesai. Kemudian membereskan administrasi, rapot, dan kemarin ada pertemuan juga dengan warga belajar. Kita sudah membahas mengenai rencana untuk perpisahan dan kelulusan. Mungkin itu untuk acara agenda kegiatan hari ini dan sebelumnya. Oke, yang aktivitas yang dilakukan sekarang ya Pak. Betul. Nah mungkin ini saya salah satu termasuk yang awam nih Pak. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM ini tuh kayak gimana sih Pak? Boleh dijelasin nggak sebenarnya perbedaan dengan sekolah biasa? Ya. PKBM itu merupakan sebuah singkatan dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang disingkat dengan PKBM. Sebetulnya yang namanya PKBM itu tidak jauh berbeda dengan sekolah formal pada umumnya. PKBM itu ada paket A atau program paket A yaitu setara dengan SD. Kemudian ada paket B setara SMP dan SMA itu paket C. Ya. Jadi ada 3 program paket A, B dan C. Secara teknis aturan sama mirip dengan sekolah formal. Kalau misalnya di SD 6 tahun paket A berarti di PKBM juga sama. Sama-sama 6 tahun. Ya. Kalau misalnya paket B itu setara SMP 3 tahun, maka di PKBM juga sama. Kemudian masalah ujian dan sebagainya sama persis. Kemudian 8 standarnya sama, ulangannya sama, dan tugas guru atau tutornya juga sama. Tidak jauh berbeda dengan sekolah formal. Gitu. Nah, kalau siswanya itu ada batasan usia nggak? Mungkin kan tadi SD 6 tahun juga. Betul. Seperti biasa. Nah, dari usia ada batasan nggak? Kalau dari segi usia,
Ini bedanya dari sekolah formal. Hmm. Kalau sekolah formal itu ada batasan usia, misalnya SD dari usia berapa sampai berapa, SMP dari usia berapa sampai berapa, SMA begitu pun sama. Tetapi kalau PKBM ini tidak ada batasan usia. Kalau misalnya ada warga belajar, ini nama siswa itu warga belajar ya. Warga belajar namanya. Betul. Oke. Gitu. Kalau ada warga belajar yang usianya 60 tahun pun Masih boleh. masih boleh kalau memang dia ingin mau Kalau dia sekolah. mau dan mampu ya Pak Betul, ya? betul. Oke, mau dan mampu itu 60 tahun juga bisa gitu Bisa. ya? Nah, untuk belajarnya sendiri gimana nih Pak, tempatnya di mana? Ada sekolahnya sendiri atau gimana? Ya. Sampai sejauh ini kalau kita lihat jumlah PKBM atau lembaga ya yang ada di Kabupaten Kuningan itu sudah sampai 80-an lebih. Mungkin hampir 100 ya. Saya tidak tahu pastinya, tapi yang jelas sudah menjamur banyak gitu. Nah, kebetulan kalau PKBM saya sendiri namanya kan PKBM Bangkit Mandiri Ciawi Gebang. Bangkit Mandiri Ciawi Gebang. Ya. Nah, ini karena saya tuh baru merintis sekitar 2 tahun yang lalu, sehingga kita hanya baru memiliki sekretariat saja. Adapun ruang belajarnya bagaimana? Kita kerjasama dengan pihak sekolah formal. Nah, akhirnya saya bekerja sama dengan pihak atau kepala sekolah SD Negeri 2 Sidaraja. Dan alhamdulillah dari pihak kepala sekolah mengizinkan untuk memfasilitasi tempat dan kita melaksanakan proses pembelajaran di SD 2 Sidaraja. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, lokasinya itu berapa kelas? Karena kan tadi ada 3 paket. Apakah 3 paket itu semuanya ada di waktu bersamaan atau gimana nih Pak? Ya, kalau dari program program yang kita selenggarakan itu kan ada paket A, paket B, dan paket C. Paket C, betul. Tetapi di PKBM Bangkit Mandiri itu kita hanya menyelenggarakan 2 program saja. Fokus 2 program. Ya, di paket B dan paket C. Sedangkan paket A tidak. Oh, boleh tahu Pak alasannya kenapa? Ya. Kalau paket A, kenapa kok PKBM Bangkit Mandiri tidak menyelenggarakan ya? Itu hanya 2 program. Karena kami pikir untuk tingkat pendidikan di Kabupaten Kuningan rata-rata atau mayoritas masyarakat itu sudah lulus SD. Oh, justru Kalau nggak ya, melanjutkan ke betul. SMP bahkan SMA-nya. Ya, gitu. Sehingga kalau misalnya kami menyelenggarakan program paket A pun akan sedikit peminatnya karena banyak yang lulusan SD. Sehingga kita hanya membuka program paket B dan paket C. Oke, kalau sejauh ini jumlahnya berapa banyak Pak? Yang paket B berapa, yang paket C berapa? Ya, kalau di PKBM Bangkit Mandiri sendiri, alhamdulillah ya, ini mungkin kalau dibandingkan dengan, mohon maaf ya, sekolah SD yang di pelosok itu 2-3 kali lipat dibandingkan sekolah SD yang ada di pelosok. Oh, banyak. Jumlahnya lebih banyak. Kalau dirata-ratakan paket B itu ada 100 kurang lebih ya. 100, oke. Kemudian untuk paket C-nya itu ada sekitar 200 orang. Jadi kalau diakumulasikan 300. jumlahnya 300. 100 untuk paket B, 200 untuk paket C. Ya, rata-ratanya segitu. Nah, itu pembagiannya gimana Pak? Kan kalau sekolah umum satu kelas 30 orang. Betul. Nah, ini ada 100 orang tuh gimana pembagian untuk Ya. belajarnya? Untuk pembagian rombel ya, rombongan belajar gitu. Oh, namanya rombel ya Pak? Rombel. Oke. Untuk program paket B itu kita bagi menjadi 2 rombel gitu ya. Jadi paket B itu ada 2 kelas, sedangkan paket C-nya itu ada 3 kelas. 3 kelas. Gitu. Jadi semuanya kalau di total ada 5 kelas. Gitu. Berarti yang tadi kepala sekolah di daerah Sidaraja ini menyewakan 5 kelas juga, memberikan fasilitas 5 kelas tadi. Betul. Tapi bukan menyewakan ya. Oh iya. Jadi Di garis bawahi tidak ya, menyewakan. tidak menyewakan karena yang namanya Disewa bayar. ruang kelas harus bayar gitu. Tidak. Alhamdulillah beliau baik sekali. Saya juga kaget ya. Karena kalaupun tidak diizinkan kita juga tidak bisa maksa kan. Betul, Karena betul. itu merupakan hak prerogatif ya, kebijakan dari kepala sekolah. Tapi alhamdulillahnya si kepala sekolah SD Negeri 2 Sidaraja tersebut ya udah kalau itu demi masyarakat silahkan gunakan saja. Gitu. Nah, itu tidak ada uang sewa itu. Paling kita kalau misalnya ada pengecetan atau misalnya ada hal-hal yang sifatnya perlu kita bantu, kita bantu. Gitu aja.
Menarik nih Pak, dengan 5 kelas tadi, terus durasi pun sama seperti di pendidikan formal biasa. Betul. Nah itu jam belajarnya gimana Pak? Ya. Dengan kondisi usia juga tadi mungkin beragam ya Pak ya? Heeh. Menarik nih, gimana nih Pak? Disinilah yang unik dari sekolah atau pendidikan kesetaraan atau non formal ya ini sifatnya. Jadi sebetulnya si pemerintah itu tidak terpaku pada ruang belajar. Yang namanya pendidikan non formal itu belajar di ruangan kelas pun itu bisa. Atau misalnya kita ada rumah tidak terpakai, itu kita tidak punya ruang kelas, kita bisa gunakan tersebut. Gitu. Baik itu di lapangan atau misalnya di halaman itu Di bawah bebas. pohon rindang, Di bawah ronda ya gitu. angin sepoi-sepoi Betul. belajar enak. Kalau misalnya durasinya atau waktu belajarnya kapan, ya kita siasatinya itu biasanya Sabtu Minggu. Ah, Sabtu Minggu. Itu Sabtu Minggu dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Sabtu Minggu itu kalau biasanya di PKBM kami dari pukul 1 sampai pukul 4 sore. Sabtu sampai Iya. 4. Kenapa kita ambil Sabtu dan Minggu? Karena kita pikir itu kan weekend ya. Iya, betul. Jadi warga belajar yang bekerja pun hari Sabtu dan Minggu itu biasanya libur, sehingga mereka bisa hadir mengikuti proses pembelajaran. Gitu. Nah, menarik, Sabtu dan Minggu usianya juga beragam. Nah, kalau mata pelajarannya gimana nih Pak? Ya. Kalau mata pelajaran di PKBM Bangkit Mandiri, kalau saya karena bekerja juga sebagai guru di formal ya, Iya. kita duplikasi dari pendidikan formal. Kalau- Silabusnya sama gitu? Sama silabus. Enggak, silabus beda ya. Kalau mata pelajaran sama, tetapi silabus KIKD itu berbeda. Gitu. Karena ada silabus tersendiri untuk pendidikan kesetaraan. Gitu. Cuman mata pelajaran Indonesia ada, di formal ada, sekolah paket juga ada. Kemudian bahasa Inggris, matematika, IPA, sosiologi, biologi, ada semua. Sama persis. Sama ya. Berarti yang membedakan tadi metodenya juga beda mungkin Pak? Dari metode. Nah, dari metode betul. Kita tidak bisa ya memaksakan warga belajar untuk Bapak Ibu tugas kerjakan atau Bapak Ibu pokoknya masuk jam 2 Nggak bisa maksa. telat gitu ya, dikeluarkan atau tidak boleh masuk, nggak bisa seperti itu. Karena yang kita hadapi itu adalah masyarakat yang usianya lebih tua dari kita. Dari saya pribadi mungkin ya, Iya. itu lebih tua banyaknya gitu. Jadi intinya untuk metode juga kita harus lebih ke pendekatan emosional untuk mengajar keluarga belajar yang usianya jauh di atas kita. Gitu. Nah, ini pertanyaan menarik Pak. Tadi kan Bapak bilang mengajar di sekolah formal yang juga di PKBM gitu ya. Ada dua menghadapi siswa berbagai generasi gitu. Gitu. Cara yang Bapak lakukan untuk mengajar mereka tuh gimana? Kalau untuk mengajar di sekolah paket ya, di PKBM Bangkit Mandiri, saya tuh lebih menggunakan metode kontekstual. Oke. Contoh ya, saya kadang-kadang kalau misalnya ngajar itu tidak terlalu fokus ke materi. Oke. Saya selalu mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Contoh, kemarin saya mengajarkan materi tentang pidato, Oke. materi tentang diskusi. Karena saya yakin ini di masyarakat butuh materi tentang ini. Nah, akhirnya saya mencontohkan atau menganalogikan ke kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu pernah tidak mengikuti sebuah rapat atau diskusi? Pernah. Gitu. Bapak Ibu pernah tidak melihat orang yang berpidato? Oh iya pernah Pak. Gitu. Saya bahas itu. Tapi kalau seandainya saya mengajarnya pidato adalah Nggak mungkin. gitu ya. Jadi lebih ke kontekstual metodenya kalau mengajar di sekolah paket. Dan tadi memberikan contoh yang dekat dengan mereka gitu ya, apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan gitu ya, pengalaman Betul. yang langsung mungkin Bapak Ibu yang sudah berusia tadi gitu ya Pak ya. Betul sekali. Pendekatan secara emosional. Iya ya, saya kebayang kalau dijelasin secara teoritis nggak mungkin masuk ya. Ya. Nah, kalau dari jam belajarnya tadi kan Sabtu dan Minggu sama kayak di sekolah. Untuk minggu ini mata pelajaran apa itu dijadwalkan juga atau gimana? Ya, jadwalnya juga sama ada, cuman begini ya, karena kita tuh keterbatasan waktu, sehingga untuk materi yang ada itu kadang-kadang tidak tersampaikan semua. Gitu. Kita kan seminggu hanya
2 kali pertemuan, Hmm. Sabtu dan Minggu. Dan itu pun waktunya dari mulai pukul 1 siang sampai pukul 4 sore. Gitu. Sementara mata pelajaran banyak gitu. Nah, adapun jadwalnya biasanya kita 1 minggu itu dibagi menjadi beberapa mata pelajaran. Nah, nanti minggu berikutnya ganti lagi mata pelajaran. Gitu. Itu untuk menyiasati supaya semua mata pelajaran yang ada bisa tersampaikan walaupun tidak optimal ya gitu. Karena susah juga ya Betul. dengan kondisi seperti itu, gitulah intinya. Nah, kalau idealnya Pak yang dijadwalkan dalam 1 hari itu berapa mata pelajaran? Kalau di PKBM Bangkit Mandiri sendiri dalam 1 hari itu ada 2 sampai 4 mata pelajaran. 2 sampai 4 mata pelajaran. Nah, itu kondisi normal. Kalau sekarang masa pandemi nih Pak, kayak tantangan Ya. juga nih. Gimana nih Pak? Betul. Ini juga saya kemarin ketika adanya pandemi COVID-19, kemudian proses pembelajaran harus tetap dilaksanakan. Kalau tidak kan nanti menjadi seorang warga belajar yang fiktif ya dalam Iya, tanda betul. petik gitu. Kita nggak Antara mau. ada dan tiada. Betul. Dan ini bukan menjadi rahasia, udah menjadi rahasia umum ya. Yang namanya sekolah paket itu kan kadang-kadang dipandang sebelah mata. Kadang-kadang masyarakat melihat sekolah paket mah cuman tinggal nyiapkeun bae duit, kadang-kadang gitu. Saya ingin merubah paradigma yang ada di masyarakat bahwa yang namanya sekolah paket juga ada loh proses pembelajarannya. Betul. Itu ada loh siswanya, ini ikut belajar gitu. Nah, makanya pada saat kemarin adanya COVID-19 ini bagaimana kita menyiasatinya supaya proses pembelajaran tetap ada. Akhirnya karena saya merupakan seorang content creator juga, saya menyiasati dengan virtual. Oke, keren tuh Pak. Saya buat channel YouTube yang namanya PKBM Bangkit Mandiri. Kemudian saya jadikan channel tersebut untuk berbagi proses pembelajaran. Jadi proses pembelajaran itu seperti ini aja. Ini saya mengajar, ada kamera di hadapan saya, Bapak Ibu warga belajarnya nonton di rumah masing-masing. Nah, sehingga walaupun masa pandemi ada, proses pembelajaran tetap berjalan. Gitu. Wah, keren banget. Jadi nggak salah ya, Bapak ini ngajar di sekolah formal, di PKBM, walaupun ada pandemi ini bukan halangan gitu ya. Bukan. Justru jadi kayak momentum hobi dan profesi ini sejalan ya Pak ya. Betul sekali. Wah, ini pantes banget, konten YouTube-nya juga banyak banget ya Pak. Alhamdulillah. Isinya ini kaitannya sama siswa dan warga belajar ya Pak Betul. tadi. Sudah Bapak sampaikan tadi, kalau boleh tahu nih Pak, dengan kondisi sekarang tantangan terbesar menjadi guru di PKBM Bangkit Mandiri. Apakah selalu bangkit untuk mandiri atau gimana nih Pak? Ya, tantangan terbesar menurut saya pribadi ya, subjektif ini. Di tantangan di PKBM Bangkit Mandiri ini atau di lembaga pendidikan non formal ini adalah kita mencari siswa. Itu tantangan terbesar. Kenapa? Sebab yang didanai oleh pemerintah itu atau bantuan namanya BOP ya. Kalau sekolah kan BOS. Oh iya, skala bos. Ini kalau PKBM BOP namanya. Apa tuh Pak panjangannya? Bantuan Operasional Pendidikan. Oke. BOP yang pemerintah backup itu hanya warga belajar yang usianya 21 tahun ke bawah. Oh. Sementara warga belajar yang ikut atau yang daftar atau terdata di Dapodik di PKBM kami itu mayoritas adalah usia 21 tahun ke atas. Nah, sehingga itu akan berpengaruh terhadap bantuan atau pemasukan terhadap lembaga. Nah, saya bingung itu untuk menggaji tutor, Iya betul. untuk administrasi, untuk ATK dan lain-lain itu tantangannya mungkin. Di PKBM seperti itu ya Pak. Nah, dengan tadi kalau seandainya kan BOP itu sampai di bawah 21, kenyataannya lebih dari situ. Apa yang dilakukan Pak untuk mengakomodir pembelajaran tetap berlangsung, tetapi usia pun tadi ada gap. Nah, apa yang dilakukan untuk kondisi tadi? Untuk menyiasati ya, Betul. menyiasati karena BOP-nya kurang, gitu ya. Akhirnya dari pihak dinas pun memperbolehkan untuk memungut ke warga belajar yang usianya di atas 21 tahun. Namun hal itu saya kira menjadi dilema. Sebab saya lihat ketika masyarakat yang ingin daftar ke PKBM itu kan karena ada latar belakang satu kurang mampu. Oke. Gitu, sehingga dulu dia tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi karena nggak ada biaya.
Nah sekarang adanya PKBM gitu mungkin bisa membantu. Yang awalnya kita gratiskan, tapi karena tidak di backup lagi oleh pemerintah, sehingga si lembaga boleh meminta keluarga belajar. Nah yang jadi dilema saya adalah ini warga belajar mau ngasih apa, karena mereka sekolah itu karena nggak punya uang. Nah sekarang mau sekolah lagi disuruh bayar lagi, ya Betul. sama aja kayak dulu ya. Ya gitu, itulah tantangannya dan itu yang membuat saya dilema dan teman-teman yang lain juga sama seperti itu. Karena yang saya tahu gitu saat ini untuk sekolah formal kan ada bos kalimat yang dikenal masyarakat termasuk saya gitu. Sekolah mah tenang sampai SMA itu gratis gitu Betul. kan karena ada bos tadi. Betul. Nah PKBM ini sebenarnya ada dananya juga gitu. Ada. Tapi fakta di lapangan tadi ya Pak Ya, yang seperti itu. dilema-dilemanya. Berarti approval dari dinas ya Pak ya tadi Betul. kalaupun bisa digunakan. Ya, gitu. Pokoknya pihak pemerintah itu hanya mampu atau mendanai warga belajar yang usia sekolah Usia sekolah. 21 tahun ke bawah. Mungkin ya paradigmanya atau anggapannya kalau warga belajar yang usianya di atas 21 tahun itu sudah bisa bekerja, sudah bisa mendapatkan penghasilan. Nah, sedangkan kalau untuk wilayah di perkampungan, pelosok, kebanyakan yang mereka ikut sekolah itu adalah mereka-mereka yang ekonominya menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Nah, menarik ya cerita dari Bapak, itu tantangannya. Nah Pak, kalau di konten YouTube nih Pak, sebagai YouTuber atau konten kreator, tantangannya apa Pak? Kalau tantangan sebagai konten kreator, ya tantangannya adalah kita harus tetap semangat dalam membuat konten. Gitu. Sebab si subscriber itu selalu menunggu kehadiran kita mengupload video. Nah, cuman yang menjadi permasalahan saya adalah saya di sini tuh bekerja bukan hanya sebagai guru di sekolah formal, bukan hanya sebagai tutor di sekolah paket B, paket C, gitu. Saya juga sebagai aktif di masyarakat juga di desa, iya. gitu. Sehingga waktu untuk diluangkan membuat konten itu sangat sulit. Itu tantangan saya belum bisa membagi waktu. Gitu. Untuk berbagai profesi tadi, peran di masyarakat juga ya Pak Betul ya? sekali. Berbagi waktu. Nah Pak, dengan berbagai profesi, peran yang Bapak jalani hari ini, apa kebahagiaan yang paling membuat Bapak bahagia nih menjalani semua peran tadi? Saya bisa menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, dalam ya, bermanfaat untuk orang Ya. lain, untuk siswa, untuk warga belajar, juga untuk masyarakat ya Pak. Betul. Pak Ahmad, asik banget obrolannya nih Pak. Tadi udah cerita profesi Bapak hari ini, guru di PKBM, guru juga di sekolah formal gitu ya, dan aktif di masyarakat sebagai konten kreator dan juga YouTuber. Nah, kalau kita akan lihat flashback ke masa lalu nih Pak, Ya. untuk berbagai profesi atau peran yang Bapak jalani hari ini. Saya punya kotak di sini Pak, mungkin saya sebutnya kotak ajaib. Kotak ajaib dari masa lalu, kelihatan Pak? Ya, kelihatan. Nah, dari kotak masa lalu ini ada 5 kotak. Masing-masing kotak 1, 2, 3, 4 sampai dengan 5. Di mana masing-masing kotak ini ada pertanyaannya Pak. Dari 5 kotak ini, saya persilahkan Bapak untuk memilih 2 kotak. 2 atau semua? 2 aja. 2 ya. Kalau semua boleh, tapi mungkin durasinya jadi panjang. Baik, Jauh baik. cepat. Saya pilih kotak 1 aja. Kotak Wahid. 1, kotak 1. Wahid. Oke, mau dibacain atau baca sendiri Pak? Dibacakan saja. Dibacakan. Saya buka dulu ya Pak. Boleh. Kotak nomor 1. Siap belum nih Pak? Siap. Deg-deg ya, udah siap ya. Oke, kotak nomor 1 pertanyaannya, apa yang memotivasi Bapak memilih profesi ini, khususnya sebagai guru di PKBM atau mungkin tadi tambahannya sebagai hobi konten kreator. Apa yang memotivasi Bapak memilih profesi ini? Oke. Yang paling memotivasi saya ingin menjadi seorang guru adalah ingin melanjutkan perjuangan Bapak. Bapak dulu PNS, pensiunan. Dari kelima anak Bapak ini nggak ada satupun yang menjadi seorang pegawai. Semuanya sebagai wirausaha. Saya berpikir dalam benak, Bapak dulu PNS, sekarang pensiun, sekarang almarhum ya. Kok dari 5 anak ini nggak ada satupun yang meneruskan jejak Bapak? Saya lihat kan biasanya kalau anak TNI, dulu bapaknya TNI, anaknya TNI. Ada yang sama. Bapaknya guru, anaknya guru.
Bapak PNS kok anaknya nggak ada yang satu pun jadi. Itu yang menjadi motivasi saya. Dan alhamdulillah dulu ketika saya kuliah, walaupun agak tidak disetujui oleh Bapak, karena Bapak dulu udah pensiun, uang gaji pensiun tinggal setengahnya, gitu. Akhirnya kata Bapak dan Mama, jangan kuliah. Kuliah itu biayanya besar, takutnya nanti mogok tengah jalan. Akhirnya, Ma, Ba, percaya Allah pasti akan selalu memberi jalan pada setiap hamba yang sungguh-sungguh. Dan akhirnya saya memaksakan diri, ya udah, Ma izinkan. Saya kuliah 4 tahun nggak bayar. Beasiswa ya Pak ya? Beasiswa. Dan situlah saya semakin percaya bahwa betul Allah itu ada, Allah itu maha mendengar gitu. Dan Allah pasti selalu memberi jalan pada setiap hambanya yang ingin belajar. Itu kuncinya. Berarti keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian meyakinkan orang tua dan akhirnya dikasih jalan dapat beasiswa, lulus tanpa mengeluarkan uang sedikit pun ya Pak ya. Betul. Keren banget Pak Ahmad, ini asik banget. Dan saya juga jadi banyak belajar gitu dari insight Bapak barusan bahwa keyakinan kita terhadap Allah itu kan nomor 1 ya Pak ya. Betul sekali. Dan dari situ orang tua juga meridoi, ya jalannya akan dipermudah. Betul. Betul sekali. Dan saya dapat membayangkan kalau seandainya saya kuliah dulu 4 tahun, Uniku ya, ya lulusan Universitas Uniku, Kuningan. tidak dapat beasiswa dari pemerintah, itu udah dapat prediksi ya. Saya pasti mogok tengah jalan. Tapi ya Allah mendengar doa saya, doa orang tua. Akhirnya saya bisa kuliah, lulus, dan alhamdulillah juga dengan hasil yang memuaskan. Alhamdulillah. Memang sosok panutan Pak Ahmad Asikin ini karena memang tadi value-nya pun adalah bermanfaat untuk orang lain. Profesi guru selain ridho orang tua, dipermudah jalannya sesuai dengan motivasi Bapak adalah bermanfaat untuk orang lainnya. Keren banget. Nah, berikutnya Pak, pertanyaan mau di kotak nomor berapa? Kalau tadi pertanyaan nomor 1, sekarang ada awal ada akhir. Nomor 5. Nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa di kotak nomor 5? Oke Pak, kotak nomor 5 ini saya bacain lagi atau Bapak mau baca? Bacain lagi. Bacain lagi. Apa yang ingin Bapak sampaikan ke masa lalunya Bapak? Mungkin kaitannya dengan profesi ini. Ya, masa lalu itu bagi saya akan tetap ada, gitu. Namun cukup jadi kenangan saja. Tapi di masa yang saat ini maupun masa yang akan datang, yuk kita bangkit. Kalau memang masa lalu kita agak terpuruk, biarkan itu jadi kenangan saja. Tetapi jangan pernah terbelenggu dengan masa lalu kita, terutama masa lalu yang sifatnya pahit. Oke. Kemudian pesannya apa yang ingin disampaikan? Goodbye. Goodbye masa lalu. Gitu. Goodbye masa lalu, biarlah masa lalu jadi kenangan, tapi dari situ kita jadi belajar ya Pak ya, untuk memperbaiki apa yang belum baik di masa lalu, untuk memperbaiki di masa depan. Betul sekali. Kalau dari profesi Bapak nih Pak, sedikit tambahan menyambung sini. Apakah ada dari masa lalu nih Pak yang ingin Bapak perbaiki di masa depan? Karena Bapak tadi bilang goodbye, seandainya di masa depan nih. Ya. Apa Ada yang ingin Bapak perbaiki? satu yang sampai detik ini saya ingat ketika saya khusus di bidang pendidikan ya, di bidang guru. Dulu waktu PPL itu kalau di universitas berarti latihan ya atau PKL ya. Gitu. Iya, PKL. Saya ditempatkan mengajar di SMA Negeri 2 Kuningan. Nah, itu pertama kali saya mengajar di sekolah yang dapat dikatakan sekolah favorit ya, di SMA 2 Kuningan itu. Nah, kemudian ketika saya mengajar, saya belum tahu nih, belum ada feedback. Kemudian di akhir PPL itu saya minta pesan dan kesan terhadap siswa yang saya ajar. Kemudian ketika saya baca satu persatu, ada pesan yang disampaikan oleh siswa, bahkan hampir semuanya. Gitu ya. Kalau dirata-ratakan 80% lah. Semua siswa mengatakan belajar dengan Pak Ahmad itu ngerti, tetapi kenapa ya suka ngantuk. Itu. Okay. Kemudian dari hal itu saya terus belajar, kenapa ya ngerti tapi ngantuk. Percuma juga kan, siswa ngerti tapi ngantuk gitu. Yang enak kan
dia ngerti, dia juga semangat. Semangat, betul. Gitu. Nah akhirnya dari kesalahan itulah, dari kekurangan itulah saya terus perbaiki di masa sekarang, kemudian di masa yang akan juga akan terus saya perbaiki. Ternyata kuncinya adalah pendalaman materi atau menyampaikan teori itu perlu, tetapi jangan terlalu serius juga. Karena siswa itu hanya mampu menangkap informasi dengan serius atau fokus itu hanya di menit-menit awal. Gitu. Sehingga kalau seandainya terus-terusan misalnya 2 jam belajar dengan posisi atau dengan metode yang serius, siswa akan jenuh, bosan, ngantuk. Nah makanya sekarang saya mengajar baik di formal maupun di PKBM. Saya selalu menggunakan metode kontekstual, saya selalu mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, dan saya juga kadang-kadang menyelipkan humor. Itu untuk menyiasatinya. Asikin aja humornya. Gitu. Itu yang ingin diperbaiki di cara mengajar di masa depan gitu ya. Betul. Nah, menarik. Ini kan udah bahas masa lalu, kita bahas juga ke masa depan. Seandainya nih Pak, masa depan kita nggak tahu sebenarnya masa depan akan seperti apa. Apa yang ingin Bapak sampaikan nih, pandangan Bapak sebagai guru khususnya di PKBM, pendidikan di masa depan tuh gimana kira-kira Pak? Di masa yang akan datang sih saya berharap bahwa pendidikan itu bukan hanya sebatas angka-angka ya, bukan hanya sebatas teori, bukan hanya sebatas hafalan, tetapi bagaimana menjadi seorang siswa yang baik. Saya sering mengatakan pada siswa, kamu pinter untuk apa kalau seandainya kamu nggak benar? Gitu. Lebih baik kamu jadi orang benar dan pinter. Gitu. Kalau bahasa sederhananya gini ya, pinter aja nggak cukup kalau kamu nggak benar. Di Indonesia udah terlalu banyak orang pintar, tetapi sedikit yang benar. Gitu. Makanya saya kadang-kadang kalau mengajar itu lebih menekankan ke sikap ya, sikap tentang tata krama, etika, sopan santun, gitu ya, sikap spiritual gitu. Sedangkan pendalaman materinya itu belakangan setelah metode akhlak itu ya. Gitu. Karena banyak kok anak pintar di sini, cuman kadang-kadang akhlaknya kurang baik. Dan ini mungkin bisa jadi gambaran masa yang akan datang. Gitu. Jadi pintar aja nggak cukup, tapi harus punya akhlak yang baik. Betul sekali. Kalau yang saya dengar itu adab sebelum ilmu ya Pak ya. Betul. Jadi adabnya dulu baru berilmu. Betul sekali. Karena sekarang banyaknya yang berilmu dulu tapi tidak beradab. Harapannya kita semua sebagai, khususnya Bapak sebagai guru gitu ya, kita sama-sama punya akhlak baru berilmu. Betul Kayaknya sekali. Indonesia kan indah nih Pak kalau kayak gitu ya. Nah, ini masa depan yang sudah tadi Bapak sampaikan pandangannya. Kalau sekarang di masa depan, apa yang ingin Bapak sampaikan sebagai Ahmad Asikin? Mungkin akan nonton video ini beberapa tahun yang akan datang. Apa yang ingin Bapak sampaikan ke diri Bapak? Ya. Di masa yang akan datang untuk saya pribadi, ini dibuat 2021 ya. Yes. Mudah-mudahan 2050 saya masih bisa menonton video ini. Di masa yang akan datang saya berharap bahwa Ahmad Asikin yang saat ini, yang selama ini mungkin teman-teman kenal ya, bisa terus istiqomah dalam berbuat kebaikan. Itu aja. Kemudian dalam hal pendidikan, semoga apa yang saya sampaikan masa kini, masa akan datang juga akan tetap sama, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Gitu. Keren banget Pak Ahmad. Memang benar ya, Ahmad Asikin tuh asik banget. Saya dapat insight-nya secara spiritual, kemudian secara akhlak, bagaimana bermanfaat untuk orang banyak dengan tadi tugas tanggung jawab yang banyak. Itu menarik banget. Mungkin ini adalah informasi untuk rekan-rekan viewer saya yang menonton ini, jadi informasi tambahan untuk Anda yang berprofesi guru. Mungkin ini juga dapat motivasi dari Pak Ahmad. Oke, Pak Ahmad, terima kasih sudah hadir di aku hari ini. Semoga kita bisa kolaborasi di konten yang lain. Mungkin kapan-kapan saya bisa main-main ke sekolahnya Pak, PKBM Bangkit Mandiri, selalu bangkit dan mandiri gitu ya Pak. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih banyak Pak, sehat selalu. Semoga bisa terus menginspirasi para warga belajar dan siswa-siswinya, juga viewers di konten YouTube. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian obrolan saya hari ini dengan Bapak Ahmad Asikin. Banyak sekali insight yang didapatkan. Untuk Anda yang menyukai video ini, silahkan like, komen, dan subscribe di channel ini.